warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Badri SHMH, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Kementerian Dalam Negeri BPSDM Bukit Tinggi Angkatan 4 tahun 2024. Pada kesempatan ini kami mendapatkan tugas individu untuk melakukan presentasi yang akan kami sampaikan sesuai dengan arahan dari pengampu materi agenda 2, yaitu Bapak Apriendra SHMH. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang strategi komunikasi organisasi sektor publik dalam dunia kerja. Perlu kita ketahui bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam semua aspek kehidupan. Ini adalah mata rantai yang menghubungkan kita dengan dunia di sekitar kita. Dan tanpanya kehidupan akan menjadi cacat. Bahkan dalam dunia organisasi, komunikasi adalah fondasi yang memungkinkan segalanya berjalan dalam sektor publik, di mana organisasi memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan pemerintah. Komunikasi organisasi memiliki peran yang sangat penting. Komunikasi organisasi sektor publik menjadi penting artinya dalam dunia kerja, mengingat peran komunikasi menjadikan fungsi-fungsi hubungan organisasi bergerak sesuai dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi itulah dibutuhkan strategi komunikasi organisasi. Dalam hal ini yang akan kita bahas, yaitu strategi komunikasi organisasi sektor publik dalam dunia kerja. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah esensi strategi komunikasi organisasi sektor publik dalam organisasi, di mana komunikasi publik merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik yang berfungsi untuk memberikan informasi maupun kewajiban yang sudah dirumuskan. Sedangkan strategi komunikasi publik adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan pemerintah di ruang publik untuk menyatukan pemahaman serta untuk mencapai kesepahaman makna bersama. Selanjutnya yaitu relevansi strategi komunikasi organisasi sektor publik dalam organisasi dengan dunia kerja ASN administrator. Dalam mewujudkan tujuan organisasi dibutuhkan strategi komunikasi organisasi yang relevan dengan dunia kerja masing-masing. Relevansi strategi komunikasi organisasi sektor publik dengan organisasi dengan dunia kerja ASN administrator menjadi penting mengingat kedudukan ASN adalah sebagai pelayan publik atau pelayan masyarakat. Selanjutnya, penerapan strategi komunikasi organisasi sektor publik dalam dunia kerja. Pendekatan dapat kita lakukan yaitu dengan pendekatan sistem, di mana kita sebagai organisasi atau mungkin sebagai unit pemerintahan, pendekatan sistem ini adalah pendekatan kepada sistem-sistem yang bergerak di dalam organisasi tersebut. Jika organisasi ingin bergerak, maka sistem itu harus bergerak sesuai dengan keperluan organisasi itu, baik fungsi, peran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendekatan budaya. Nah, dengan pendekatan budaya inilah, karena kita ini manusia, bukan robot yang digerakkan oleh mesin, maka manusia ini punya karakter, punya kultur, punya kebiasaan, yang inilah yang perlu kita pupuk supaya budaya kepemimpinan itu bisa melakukan komunikasi dengan seluruh perangkat dalam organisasi dengan rasa budayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan ke dalam lingkungan organisasi kita. Selanjutnya adalah pendekatan kritik. Nah, ini pendekatan kritik ini adalah pendekatan di mana kita harus mampu dan siap dikritik oleh pihak manapun, baik itu virtual maupun dari pihak. Inilah kita harus juga melakukan pendekatan kritik. Kritik tidak semua kritik itu menjatuhkan kita ataupun menjadikan kita tidak berdaya. Justru kritiklah yang bisa membangun kita menjadi lebih aware, lebih menerima apa yang akan mereka sampaikan ke dalam organisasi. Selanjutnya
Dalam penerapan strategi ini, yang perlu kita pedomani adalah membangun komunikasi di tempat kerja. Nah, membangun komunikasi di tempat kerja ini ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membuat forum diskusi, kedua, menghindari konflik, ketiga, terbuka terhadap feedback, kemudian menjadi pendengar yang baik, menciptakan komunikasi di tempat kerja yang efektif, mengkombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Yang ketujuh, mendengarkan dengan aktif, memberikan informasi yang jelas, tegas, jujur, dan terbuka. Kemudian kita juga harus punya pilihan media untuk berkomunikasi dengan tepat. Demikian paparan tugas kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kami siap untuk menerima kritik dan saran yang mampu memperbaiki paparan yang kami sampaikan pada kesempatan. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap bisa di like, share, dan subscribe. Dengan harapan apa yang kami sampaikan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Demikian, terima kasih dan maaf apabila ada kesilapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.